Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khufdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bermuwajahah, bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, langsung saja Bapak-bapak, kita ulang dari ayat 24. Sebagaimana biasa saya baca Arabnya, Bapak-bapak langsung terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat membuat, wa lan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuat, fattakun naro, maka takutlah kepada api neraka, allati, yang waquduha, bahan bakarnya, annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu-batuan, uiddat, yang disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Langsung, maka jika kalian tidak bisa membuat dan kalian tidak akan bisa membuat, maka takutlah kalian pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah kabar gembira ini, alladzina amanu, kepada wa amilus solihati, anna, sesungguhnya, lahum, bagi mereka, jannatin, tajri, min tahtihal anhar, dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Kullama, setiap kali, betul, ruziku, ada merekanya ya, karena wawu alif. Ruziku, mereka diberi rizki, minha, darinya, min samarotin, dari buah-buahan, rizkon, sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hada, ini, alladzi, yang, ruzikna, kami diberi rizki, min qablu, dari sebelumnya. Wa utu, apa? Wa utu, dan mereka diberikan, bihi, dengannya, mutasyabihan, yang serupa, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan, wahum, dan mereka, fiha, khaliduna, orang-orang yang kekal. Innallaha la yastahyi, dia tidak
merasa malu ayyadriba untuk yadriba apa? Membuat masalan perumpamaan ma ba'udatan apa saja ba'udatan seekor apa? Nyamuk. Fama fauqaha maka apa-apa fauqaha yang di atasnya. Fa'ammal ladzina amanu adapun orang-orang yang beriman faya'lamuna mereka mengetahui betul annahu sesungguhnya ia al-haqqu kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Coba diulang. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk. Maka apa-apa yang di atasnya. Maka adapun orang-orang yang beriman maka mereka mengetahui sesungguhnya ia adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina adapun orang-orang yang kafaru kafir fayakuluna maka mereka berkata madza apa yang aradallahu yang Allah kehendaki bihada masalah dengan permisalan ini yudillu dia menyesatkan bihi dengannya kasiron orang banyak wa yahdi memberi petunjuk bihi dengannya kasiron wa ma yudillu dan tidaklah ia menyesatkan bihi dengannya illal fasiqina kecuali orang-orang fasik. Masih ingat ya tentang ini ya Pak ya? Masih ingat ya? Kalimat dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia apa artinya? Kata. Dibagi menjadi berapa? 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf atau huruf. Isim yaitu benda, fi'il kata, kerja, harf yaitu huruf. Nah, di paket 1 kita belajar tentang apa? Isim. Cirinya apa saja Pak isim itu? Apa? Ciri isim. Pertama adalah ada alif lam. Yang kedua ada tanwin di akhir kata. Yang ketiga apa Pak? Ada huruf jar. Min artinya apa? Ila, an, ala, fi, bi, ka, seperti, li, bagi. Ini huruf Pak, ini termasuk al-harf, huruf. Tapi kalimat setelah huruf ini dinamakan isim. Kalau tidak ada tanda 3 ini, tapi menunjukkan makna apa? Nama tempat, nama orang, kata ganti atau domir, kata tunjuk atau isim isyarah, bilangan, kata sifat dan lain-lain. Maka disebut apa? Isim. Nah, nanti kita praktekkan lagi. Baik, kita lanjut di pertemuan hari ini, pertemuan yang ke-6 ayat 28.
Benar ya? 27 ya. 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kalau ada ayat yang awalnya itu adalah alladzina atau alladzi. Orang-orang yang alladzina ya. Ada dia di awal ayat. Maka ayat ini sedang menjelaskan ayat sebelumnya. Sedang menjelaskan apa, Pak? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang apa? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah dia menyesatkan kecuali orang-orang fasik. Nah, kemudian ada pertanyaan, orang fasik itu siapa? Terus dijelaskan di dalam ayat ini. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi ayat Quran menjelaskan tentang ayat Quran yang lain. Kayak misalnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti ayat siratal ladzina itu menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Begitu juga dengan ayat 27 ini. Orang fasik yang dimaksud adalah alladzina, orang-orang yang kuduna, yang melanggar. Melanggar itu bukan musola, langgar bukan, Pak. Jadi dia apa ya? Melanggar, merusak, melanggar. Yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, ahda perjanjian. Nah, ini yang kemarin belum saya jelaskan. Di antara ciri isim itu adalah apa ya? Yang terjemahannya itu berawalan pean atau kean. Misalnya kalimat ahda dalam menerjemahkan perjanjian ada imbuhan pean. Maka kalimat tersebut disebut isim. Misalnya al-adlu, adlun, adlu, keadilan. Ahda, ahdu, perjanjian. Yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, apa Pak? Perjanjian Allah, mimba'di, dari sesudah apa sebelum? Sesudah. Kalau sebelum apa Pak? Qobli, min qobli dari sebelum, mimba'di dari sesudah. Misakihi, pengukuhannya. Ini juga begitu. Kalimat misaki ada tambahan pean. Berarti apa? Isim. Misakihi, pengukuhannya. Alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah pengukuhannya. Nya yang dimaksud apa, Pak? Misakihi, pengukuhannya. Nya yang dimaksud apa? Ahdallah. Orang-orang yang orang fasik itu adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah pengukuhannya. Satu, yang pertama. Yang kedua, cirinya orang fasik itu adalah wayaqta'una, dan mereka memutus, memotong, memutus apa-apa atau apa yang amarallahu, amar artinya perintah, perintah Allah atau Allah perintahkan, Allah perintahkan. Mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan, bihi, dengannya,
Diperintahkan untuk apa? Ayyusola. Yusola, untuk disambung. Kalimat yusola berasal dari kalimat silatun, silah, silaturrahim, silaturrahmi. Iya, yang benar itu silaturrahim apa silaturrahmi? Terus kalau rahmi salah? Nah ini kalau kita nggak tahu jangan nyalahin ya. Ada istilah silaturrahim, ada istilah silaturrahmi. Yang benar yang mana? Salah tulis. Nyalain yang nulis. Gitu. Iya. Jadi nanti ada rentetannya nanti ya. Ada penjelasannya sebetulnya. Kalau silaturrahmi, rohmi itu berasal dari kalimat rahmat, rohmah. Apa artinya? Rohmah apa artinya? Kasih, kasih sayang. Jadi silaturrahmi itu menyambung tali kasih sayang. Jadi kalau saya datang ke sini ini namanya silatur apa? Silaturrahmi. Atas dasar kita sesama orang Islam, atas dasar kita sesama orang Bekasi, atas dasar kita sama-sama orang Indonesia. Saya datang ke sini, Bapak sambut saya dengan baik, nanti ada makan-makan dan segala macam, namanya silaturrahmi. Nyambung tali persaudaraan, tali silaturrahmi. Ada juga yang make bukan rohmi, tapi rahim. Rahim itu berasal dari kalimat rahim. Rahim, kandungan. Saya datang ke sini, nggak taunya ketemu sama adiknya bapak saya. Kemudian saya datang, ini namanya silatur apa? Rahim. Silah itu menyambung, rahim itu saudara sekandung, saudara yang ada hubungan darah. Gitu. Jadi sebetulnya ada penjelasannya masing-masing. Ada orang yang menyambung tali silaturahimnya itu gara-gara ada tali persaudaraan, ada yang antara kesamaan, misalnya kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan apa ya, kesamaan asal daerah misalnya gitu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusola. Tapi di sini tidak disebutkan mau silaturrahim atau silaturrahmi sama. Yang penting menyambung tali silah tadi, sambungan. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu, apa-apa yang Allah perintahkan bihi dengannya, diperintahkan apa? Ayyusola, untuk disambung. Yang kedua, orang fasik itu orang yang gemar memutus tali silaturrahim, silaturrahmi. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi. Ini udah pernah ini berarti ya. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika, mereka itu, mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang merugi, khasir. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ada kalimat khusrin, rugi. Khasir, orang yang rugi. Ada wawunonnya, orangnya dua kali. Khasirun, orang-orang yang rugi. Saya ulangi lagi. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, perjanjian Allah, mimba'di, dari sesudah misaqihi, pengukuhannya. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan bihi dengannya, ayyusola,
untuk disambung. Wa yufsiduna, dan mereka membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Ulaika, mereka itu, mereka adalah al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Sekali lagi langsung terjemahnya. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dari sesudah pengukuhannya, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ahdullah tadi apa Pak? Perjanjian Allah. Yusola, disambung. Amaro, perintah. Al-ardi, bumi. Yufsiduna, mereka membuat kerusakan. Ulaika, al-khasirun, orang-orang yang merugi. Yang kuduna, mereka melanggar. Alladzina, orang-orang yang. Pertanyaannya, isim atau bukan? Yang mana? Yang mana dulu? Semangat. Belum ditanya, yang udah jawab isim aja. Alladzina. Kenapa Pak? Karena ada alif lam. Ba'di. Isim, kenapa? Karena ada min. Karena ada apa? Min. Min itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar apa saja Pak? Nggak hafal, ketahuan nggak hafal itu. Ketahuan nggak hafal. Betul cuma 8 loh Pak. Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Al-ardi, iya bumi, isim apa bukan bumi? Al-ardi, isim. Kenapa Pak? Karena ada alif lam. Al-khasirun, isim. Kenapa Pak? Karena ada al. Ma, ma, apa Pak? Isim apa bukan? Ma. Kalau mama jelas isim, kalau mama. Kalau ma apa? Isim. Dia termasuk isim. Ma yang bermakna apa itu isim. Karena apa itu pasti benda. Kalau ma yang bermakna tidak itu huruf. Ingat-ingat. Ma yang bermakna apa itu isim. Nanti sama dengan alladhi, apa yang. Tapi kalau ma yang bermakna tidak, dia huruf. Itu ya. Apa lagi? Udah ya. Kita lanjut. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kosakata yang baru cuman ada 3. Kaifa, bagaimana. Ini menunjukkan suatu pertanyaan, ya. Ada yang mengatakan itu isim, ada yang mengatakan itu huruf. Nggak usah terlalu. Ada yang mengatakan isim istifham, ada yang mengatakan huruf istifham. Nggak usah dipermasalahkan. Kaifa, bagaimana. Amwatan berasal dari kalimat mautun, maut, mati. Mayyitun, mayyit, sama itu mayyit, maut. Amwatan, benda-benda mati. Ahya, menghidupkan, enggak muat, menghidupkan. Ahya apa? Menghidupkan. Ayo diterjemahkan. Sudah bisa berarti. Kaifa, bagaimana. Takfuruna, berawalan ta, berakhiran wawun nun, berarti kalian.
Bagaimana mungkin takfuruna kalian kafir apa ingkar, Pak? Kafir apa ingkar? Kan kalimat kufur itu ada istilah kufur nikmat, ya kan? Kufur nikmat kan nggak sampai kafir. Orang kebalikan dari bersyukur itu kan kufur. Orang yang kufur nikmat itu kan nggak sampai kafir, gitu. Nah ini ketika ada kalimat kafir, entah itu bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari', ini pas kebetulan takfuruna kalian kufur, kalian kafir. Kok ketemu dengan apa? Bi. Kalimat kafaro ketemu dengan bi. Maka bermakna kafir. Bukan kufur nikmat, bukan. Kafir. Kafir itu apa? Kafir itu ya kafir. Sangat. Kafir itu apa? Ya kafir. Ingkar. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin takfuruna kalian kafir billahi kepada Allah. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur atau kafir kepada Allah. Wa kuntum, berakhiran tum berarti kalian. Wa kuntum, dan kalian adalah dulu. Amwatan adalah benda-benda mati. Bagaimana mungkin kalian hari ini bisa kafir kepada Allah, padahal dulunya kalian itu adalah berupa benda-benda mati. Bahkan berawal dari benda yang hina. Amwatan, benda-benda mati. Fa'ahya, fa'abatnya. Maka, atau lalu, ahya, dia menghidupkan kalian. Nah, posisi kita sedang di sini nih, Pak. Sekarang ini kita itu sedang di kalimat ahya ini. Itu hidup. Bapak ini hidup apa mati? Hidup kan? Nah, sekarang posisi kita sedang di sini. Makanya di sini ada tanda apa ini, Pak? Shot sama lam. Berarti shot itu berasal dari kalimat wasol. Lam itu berasal dari kalimat aula. Jadi wasol aula. Wasol itu apa tadi artinya? Nyambung atau terus. Aula lebih utama. Tapi dalam bahasa Indonesia itu aneh. Aula ditambah utama, Pak. Aula utama. Padahal aula itu ya maknanya utama. Gitu. Aula utama. Ilmu pengetahuan. Padahal ilmu ya artinya pengetahuan. Bahasa Indonesia ini. Fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian. Nah, kita sudah sampai di sini nih. Belum sampai ke sini belum. Apalagi ke sini belum. Apalagi turja'un belum, masih lama. Bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah, sedangkan kalian dulunya adalah benda-benda mati, lalu dia yang dimaksud siapa? Allah menghidupkan kalian. Nah, yang dimaksud hidup itu ya bersatunya apa, Pak? Bersatunya roh dengan jasad. Nah, nanti yang dimaksud mati itu ya berpisahnya roh dengan jasad. Nah, ini jasad kita sedang bersatu dengan roh. Maka disebut hidup. Summa, kemudian, kalau ada kalimat summa itu berarti waktunya nggak sebentar, lama, ada jeda waktu. Summa kemudian, yumitu berasal dari kalimat maut, amwatan, maut, mati. Kalau berawalan yu berarti ditambahi mekan, mematikan. Kemudian dia mematikan kalian. Maksudnya mematikan apa, Pak? Ya, memisahkan roh dengan jasad. Kemudian jasadnya menjadi mati. Tapi ada orang hidup, tapi seperti orang mati. La yamutu wala yahya. Dia tidak mati, wala yahya, dan dia tidak hidup.
Siapa itu, Pak? Bukan itu, bukan. Itu mah jasad itu. Orang stroke, orang apa itu jasad. Ini ada orang hidup, tapi seakan-akan dia mati. Siapa itu? Orang yang hidupnya tidak ada manfaatnya. Ibadah enggak, berbuat baik enggak, nyusahin orang. Bikin keputusan aja salah. Bikin keputusan yang sarahin orang lain. Itu orang hidup seakan-akan dia mati. Mendingan mati lah, jelas. Ya, daripada hidup nyusahin. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kalian. Nah, suatu saat nanti kita nyampe ke sini nih. Kalau sudah 65 tahun, ada ngomong bentar lagi tadi siapa? Saya nggak ngomong loh, Pak. Ya, ada yang 75, ada yang 38. Nanti Allah akan yumitukum, mematikan. Nah, setelah mati, summa, kemudian dengan waktu yang lama juga, kemudian yuhyi. Nah, yuhyi ini sama dengan ahya. Akan menghidupkan kalian. Setelah mati dihidupkan kembali. Nah, hidup yang kedua ini berbeda dengan hidup yang pertama. Betul nggak, Pak? Hidup yang ini, yang kedua ini, yuhyi, yang ini adalah hidup yang berbeda dengan ahya. Kalau ahya, hidupnya ya masih butuh kacang hijau, masih butuh teh hangat, masih es teh manis, masih butuh, Pak. Tapi kalau yuhyi, butuh nggak kira-kira? Enggak. Sudah nggak butuh lagi, udah nggak pengen udah. Dan memang kebutuhannya bukan itu. Kebutuhannya apa? Doa dari anak-anaknya, amal jariahnya, sedekahnya, ilmunya, baru dia hidup. Summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian setelah beberapa lama, ilaihi, kepadanya, nya siapa? Allah, N-nya gede, kepadanya turja'una, kalian dikembalikan. Urusannya udah dikembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana mungkin kalian bisa kafir kepada Allah, sedangkan kalian dulunya adalah benda-benda mati, lalu dia menghidupkan kamu, menghidupkan kalian. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa sih yang kita sombongin? Kalau kita masih butuh air segelas, ngapain kita sombong? Kalau masih butuh 1 biji beras, ngapain sombong? Masih butuh 1 biji kurma, ngapain sombong? Sedang sombong-sombongnya, kemudian kita lapar, kita masih butuh apa? Makan. Lagi sombong-sombongnya, masih haus, masih butuh minum. Masih butuh benda, masih sombong. Naudzubillah, udah. Summa, kemudian yumitukum, dia mematikan kalian. Summa, kemudian yuhyikum, dia menghidupkan kalian. Summa, kemudian ilaihi, kepadanya turja'una, kalian dikembalikan. Sekali lagi langsung terjemahnya. Bagaimana kalian kafir kepada Allah dan kalian adalah benda-benda mati, maka dia menghidupkan kalian. Kemudian dia akan mematikan kalian. Kemudian dia akan menghidupkan kalian. Kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Coba dari awal tadi, alladzina, bersama orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dari sesudah pengukuhannya, dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang
merugi. Bagaimana kalian kafir kepada Allah, sedangkan kalian adalah benda-benda mati, lalu Dia menghidupkan kalian. Kemudian Dia akan mematikan kalian, kemudian Dia akan menghidupkan kalian, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Nah, siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Allah itu siapa? Huwa, Dia. Ayat selanjutnya, ayat 29. Siapa yang menghidupkan Allah? Allah itu siapa? Huwa, Dia. Alladzi, yang khalaqa. Apa Pak? Menciptakan, bermakna telah, lakum, bagi kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya. Dia yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, lakum, untuk kalian. Jadi apa yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan siapa? Manusia. Ini jangan dipahami, oh berarti semuanya boleh kita pakai. Ya tentunya ada aturan, namanya manusia ada aturan. Jangan, Bapak enggak boleh jualan di sini. Kenapa enggak boleh? Ini kan tanah Allah. Ini kan tanah Allah, kenapa enggak boleh situ kan? Ada orang yang begitu, di jalanan gitu, enggak boleh jualan, katanya tanah Allah. Dalilnya mana? Ini walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Hancur udah. Maksudnya apa yang Allah ciptakan semuanya ini untuk kebutuhan manusia. Summa, kemudian istawa ilas samai. Ini kalimat istawa itu termasuk bagian dari kalimat yang mutasyabihat. Kalimat yang dalam menerjemahkan itu tidak bisa kita terjemahkan letterlek. Nggak bisa. Soalnya apa Pak? Nanti kalau istawa kita artikan bersemayam, kalau kita artikan menuju seperti ini ya, menuju, seolah-olah ada jeda. Setelah Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan apa? Menciptakan langit, terus kemudian Allah duduk di langit, itu kan nanti menyalahi apa Pak? Menyalahi akidah. Ini hati-hati kalau dalam menerjemahkan ayat 29 ini. Huwa, Dia, alladzi yang khalaqa, telah menciptakan, lakum, bagi kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya. Summa, kemudian, istawa, Dia menuju, ilas samai, ke langit. Ya, maksudnya setelah Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan apa? Langit. Karena ternyata bumi ini tidak bisa seperti ini kalau tidak ada langit. Jadi kesempurnaan penciptaan bumi itu karena ada ciptaan langit. Fasawwahunna, ada 3 kata itu. Fa, sawwa, sama hunna. 3 kata. Sawwa, famaka, sawwa, menyempurnakan. Menyempurnakan, hunna sama dengan hum. Hum apa artinya hum? Mereka. Hunna juga artinya mereka. Namun dalam menerjemahkannya gitu aja. Fasawwahunna, lalu Dia menyempurnakannya, menyempurnakan langit, menyempurnakan bumi. Ya. Nah, kalau di sini as-sama, langit. Menyempurnakannya sab'a samawatin. Sab'a berapa? 7. Sab'atun, sab'ah. 7. Samawatin, langit.
Samawat dengan as-sama itu sama. Maknanya apa? Langit. Samawatin, beberapa langit, karena 7. Nanti kalau di ayat Quran, kalau kita ketemu kalimat as-sama, as-sama nih Pak, yang atas ini, as-sama, maka yang dimaksud adalah langit yang bisa kita lihat, kalau dari bumi, yang kelihatan. Kadang warna biru, kadang ketutupan awan, itu apa? As-sama. Tapi kalau sudah samawat, ada yang mengartikan luar angkasa, yang tidak bisa dilihat oleh manusia dari bumi. Itu namanya samawat. Ini bahasa Arab ini, bukan bahasa Indonesia. Samawati. Kamu sama siapa? Samawati. Iya. Dia yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Dalam penerjemahan bebas ya, dia yang telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi semuanya untuk kalian. Kemudian dia menciptakan langit, ada yang menerjemahkan begitu Pak, untuk menghindari apa ya, kesalahan dalam menerjemahkan, sampai diterjemahkan, kemudian dia menciptakan langit, lalu menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis, 7 langit. Wahua, dan dia bikulli syai'in, dengan setiap apa? Syai'in apa? Sesuatu, alimun, maha mengetahui. Dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Saya ulangi lagi, dia yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian ia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Sekali lagi, dia yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, ayat 29 ini Allah menjelaskan tentang Allah menciptakan tempatnya dulu. Tempat bagi siapa Pak? Bagi manusia. Tempat bagi manusia. Allah ciptakan tempatnya dulu. Sama kalau kita beli burung, di sangkarnya juga disiapin, makanannya, sangkarnya disiapin. Ini juga begitu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan apa? Bumi, langit, dan seisinya. Nah, maka terus kemudian barulah Allah menciptakan khalifah. Menciptakan apa? Khalifah. Ayat 30. Kosakata yang baru bunyinya id. Id itu sama dengan ida. Cuman kalau id itu dia kejadian yang sudah berlalu. Wa'id, dan ingatlah ketika, ada kalimat ingatlah. Wa'id, dan ingatlah ketika Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Rabbuka. Rabbuka apa artinya? Rabbu apa Rabbu? Tuhan. Ka, engkau, Tuhanmu. Maka terus kemudian qala jangan diartikan berkata. Kalau yang berkata Tuhan berfirman. Wa id qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman. Kalau Nabi Muhammad yang berkata apa? Bersabda. Gitu. Kalau Pak Rosid yang ngomong gitu. Jadi bahasa Arabnya sama Pak.
Wa id qala rabbuka, qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala tetap qala. Tapi dalam menerjemahkan harus kita bedakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berfirman lil malaikati kepada para malaikat. Inni, ada dua kata, inna dan ni. Inna sesungguhnya, ni aku, sesungguhnya aku, ja'ilun, berasal dari kalimat yaj'alu, ja'ala, yang menjadikan, menciptakan, fil ardi, di bumi, menciptakan apa? Khalifatan, khalifah. Apa nih khalifah? Aulia apa aulia? Pemimpin. Khalifah apa? Pemimpin. Apa-apa diartiin pemimpin. Asal jangan presiden aja, jangan gubernur apa wali kota, jangan. Khalifatan, khalifah. Khalifah itu makna dasarnya adalah apa ya? Pengganti. Khalifah apa? Pengganti. Ya, ini nanti terus kemudian kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman itu disebut khalifah? Itu sebagai sebagai pengganti kepemimpinan, khalifah. Ini terus nanti ada terus kemudian muncul kalimat khilafah dan lain-lain. Khalifah. Tapi ya jangan diartikan khalifah itu ya kayak pemimpin kita, enggak. Yang dimaksud khalifah ini ya Allah menciptakan Nabi Adam. Khalifah yang dimaksud Nabi Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat, apa katanya? Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Nah, khalifah ini dipastikan bukan dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Ini Allah mengabarkan kepada para malaikat, aku mau menciptakan makhluk satu lagi. Ya, makhluk satu lagi, namanya manusia. Begitu dibilang begitu, kemudian para malaikat ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit protes. Qalu, mereka berkata, apakah taj'alu, satu kata dengan ja'ilun, menjadikan, berawalan ta berarti engkau, taj'alu engkau menjadikan, engkau yang dimaksud siapa? Allah. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan fiha, di dalamnya, nya apa Pak? Al-ardi, bumi, man, orang yang yufsidu, orang yang membuat kerusakan, fiha, di dalamnya. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang justru malah membuat kerusakan? Berarti sudah ada di dalam diri malaikat itu sifat apa? Merasa dirinya lebih benar, lebih tahu. Ini kan kesalahan. Mayyufsidu fiha, orang yang membuat kerusakan fiha, di dalamnya. Nah, ini pastinya malaikat sudah dapat bocoran. Ya, khalifah itu seperti apa? Oh, dia ada nafsunya. Ya, ada hatinya, ada kolbunya. Jadi dia sudah tahu. Wa yasfiku,
Yasfik, menumpahkan ad-dima'a, dam. Apa artinya dam? Darah. Jadi kalau kita umroh atau haji ada yang bayar dam. Maksudnya apa, Pak? Dia mengalirkan darah. Oh, kena denda. Dam itu artinya apa? Darah. Maksudnya dia harus mengalirkan darah kambing misalnya gitu. Ad-dima'a, darah-darah. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu orang yang membuat kerusakan dan orang yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu, dan saya apa kami? Kami. Wa nahnu, dan kami siapa, Pak? Para malaikat. Nusabbihu, kami bertasbih. Bertasbih itu apa? Bertasbih. Kalau berhamdalah kan memuji Allah. Alhamdulillah. Kalau tasbih apa? Mensucikan. Maksudnya mensucikan dari Allah itu suci dari segala kekurangan. Tasbih. Nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memuji engkau. Jadi kalau kita mengakui Allah itu maha mengetahui, maha pengampun, maha segalanya itu namanya kita bertasbih dengan mengucapkan subhanallah. Makanya kalau kita mengucapkan lafal Allah ditambahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengucapkan lafal Allah itu dengan sendirinya kita bertasbih. Subhanahu wa ta'ala. Wa nuqaddisu, dan kami mensucikan. Nuqaddis berasal dari kalimat kudus, suci. Kami mensucikan laka kepada engkau, bagi engkau. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan orang yang akan menumpahkan darah-darah? Padahal kami sudah bertasbih, sudah memuji engkau, dan sudah mensucikan engkau. Qala, dia apa, Pak? Dia berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui, ada lebihnya juga boleh, aku lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Saya ingatkan lagi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku yang menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah-darah? Dan kami bertasbih dengan hamdi, memuji engkau, dengan memuji engkau, dan kami mensucikan bagi engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ini jangan ditiru ya. Maksudnya kebiasaan kita, sebagaimana dulu para malaikat, ketika ada orang baru datang atau baru mencalonkan diri atau apa gitu, pasti ada dua kelompok, Pak. Ada dua kelompok, baik itu yang mendukung maupun yang kontra. Misalnya saya mau nyalon RT di sini, menyalon RT. Pasti nanti ada dua kelompok. Pertama yang mempertanyakan keahlian saya, ya kan? Yang kedua, orang-orang yang menentang dan mengakui kalau saya itu lebih paling bisa daripada situ. Nih, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ada orang
mau nyalon anggota DPR lagi rame. Nah, nggak usah, nggak jadi. Ada orang mau nyalon, pasti nanti ada orang yang mempertanyakan, kamu bisa apa? Ini begitu, para malaikat ketika Allah mengatakan, aku akan menciptakan Nabi Adam. Terus kemudian malaikat nanya, emang dia bisa apa? Jangan-jangan dia malah membuat kerusakan. Jangan-jangan dia malah nanti membuat pertumpahan darah. Jangan-jangan nanti dia malah membuat kerusakan di muka bumi itu. Ngapain diciptain? Kenapa enggak? Nah ini kalimat yang kedua. Daripada dia, kenapa enggak saya aja? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami setiap hari udah bertasbih, udah taat, beribadah. Ini kalau caleg-caleg sering kayak gini. Ya, dia bisa apa? Yang nomor 2 itu, nomor 1 itu, nomor 3 itu, dia bisa apa? Saya yang bangun ini, siapa yang ngaspal ini saya? Gitu. Ini ngelantur kemana-mana ini, mohon maaf ini. Lagi jengkel-jengkelnya ini. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengungkapkan apa? Mengungkapkan kebaikannya. Aku udah tiap hari bertasbih. Aku udah tiap hari mensucikan Engkau ya Allah. Kenapa enggak kami aja yang jadi khalifah? Dijawab sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau yang tidak tahu. Nah, pengetahuan yang Allah miliki itu tidak sama dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para malaikat. Nah, untuk membuktikan bahwa khalifah yang diciptakan oleh Allah itu memang benar-benar kredibel, Allah ingin membuktikan. Dengan cara apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. 'Allama berasal dari kalimat ilmu, tapi kalau ada tasdidnya maka artinya mengajar. Wa 'allama, dan dia mengajarkan Adama kepada Nabi Adam. Ini udah muncul nih kalimat Adam. Yang dimaksud khalifah itu yaitu Adam. Adam itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Maka punya dam, mingkem. Adam, mingkem. Maka laki-laki itu enggak banyak omong, Pak. Beda sama perempuan. Istri Nabi Adam siapa? Hawa. Hawa itu mangap, Hawa, mangap. Maka perempuan banyak ngomong. Adam, Nabi Adam. Ini khalifah yang dimaksud adalah Nabi Adam. Mengajarkan apa? Al-asma'a, tentang isim-isim. Oh, Nabi Adam yang pertama diajarkan oleh Allah yaitu belajar tentang isim. Kita belajar tentang isim dulu. Sama anak kita waktu kecil juga gitu, Pak. Anak kita waktu masih kecil itu kita ajarkan isim dulu. Nah, ini cendok. Ini namanya papa, ini mama. Ini bangko. Kita ngajarin yang benda-benda dulu. Jangan diajak anak kecil masih belum bisa ngapa-ngapain, Pak. Ini namanya mengerjakan. Ya, ini fi'il mudhari ya. Susah. Nabi Adam diajarkan tentang apa? Al-asma. Nah, asma itu enggak harus bermakna benda, enggak harus bermakna tidak ini namanya neraka, ini namanya surga, enggak. Pastinya Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, ya ilmu yang mumpuni pastinya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma'a, tentang apa? Al-asma' tentang nama-nama, tentang benda-benda, kullaha, semuanya. Al-asma' itu sama dengan isim, al-ismu. Bismillahi dengan nama itu asma'. Salah satu ciri seorang pemimpin itu harus bisa mengajarkan. Ngajar itu ngasih contoh. Kalau jadi pemimpin nggak bisa ngasih contoh yang baik, udah mendingan nggak usah. Summa arodohum,
Apa arodo? Mengemukakan, menyodorkan. Maksudnya apa nih Pak? Pemimpin itu harus bisa memberikan kesempatan kepada orang untuk memberikan pendapat. Harus bisa menerima kritikan. Summa arodohum alal malaikati, kemudian dia mengemukakan atau menyodorkan al-asma itu alal malaikati kepada para malaikat. Ini sudah mulai ada perbandingan. Kalau para malaikat itu merasa lebih suci, lebih bisa daripada khalifah, nah sekarang diperbandingkan oleh Allah. Nabi Adam bisa menerima pelajaran. Ini ciri-ciri manusia, Pak. Ciri-ciri manusia itu satu adalah dia bisa menerima pelajaran. Misalnya Bapak nih, saya ajarin. Nih, wa artinya dan, al-asma artinya nama. Kemudian Bapak bisa, saya ajarin. Berarti Bapak benar-benar manusia. Benar-benar manusia. Terus kemudian minggu depan, apa yang saya ajarkan Bapak lupa. Lebih manusia lagi. Iya kan? Manusiawi lupa. Bahkan saya nggak terlalu pusing kalau waduh saya lupa Pak. Ya benar, berarti benar-benar manusia. Gitu. Nggak usah ini. Summa araduhum al malaikati, kemudian dia Allah mengemukakan tentang nama-nama itu alal malaikati kepada para malaikat. Artinya malaikat diberi kesempatan untuk menerima pelajaran. Dan ternyata nggak bisa. Malaikat itu nggak bisa menerima pelajaran. Kalau menerima tugas, ya. Kamu tugasnya nyambut nyawa. Ini yang dicabut ini nyawa tok, Pak. Nyawa aja. Nggak mungkin salah, Pak. Kamu tugasnya nyampein wahyu, yang disampaikan wahyu aja. Kamu tugasnya bertasbih. Ini tasbih terus yang dibaca. Ada kebakaran. Subhanallah, subhanallah. Ini malaikat dengerin. Jadi, perbedaan manusia dengan malaikat itu adalah kalau manusia bisa menerima pelajaran, dia bisa berinovasi, Pak. Kalau malaikat, dia hanya menerima tugas. Tugasnya apa? Nyabut nyawa, ya udah. Yang dicabut nyawa toh. Nggak mungkin salah nyabut rambut, nggak mungkin. Yang dicabut dia nyawa. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i. Faqala, maka ia berkata, berfirman, ambi'uni, terangkanlah, kabarkanlah ni kepadaku. Bi asma'i, dengan apa? Asma, nama-nama, haula'i, ini semua. Haula itu sama dengan hadza. Kalau hadza itu yang ditunjuk satu, kalau haula'i yang ditunjuk banyak. Bi asma'i haula'i, dengan ini semua, nama-nama ini semua. Para malaikat diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah diajarkan. Ini nanti mau saya praktekin. Yang sudah saya ajarkan, nanti saya kasih kesempatan Bapak untuk menyampaikan lagi. Persis sih, pas banget. Iya. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maksudnya
orang yang merasa benar. Ini membuktikan kalau Nabi Adam itu adalah khalifah pilihan Allah yang memang apa? Bisa menerima pelajaran dan dia juga bisa mengungkapkan apa yang sudah pernah diajarkan oleh Allah. Wa'allama, dan dia mengajarkan Adam kepada Nabi Adam, mengajarkan apa? Al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Summa, kemudian arodohum, dia mengemukakan atau menyodorkan mereka, menyodorkan nama-nama itu alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, maka dia berfirman, ambi'uni, ambi berasal dari kalimat annaba, mengabarkan. Terangkanlah atau kabarkanlah ni kepadaku bi asma'i haula'i, tentang nama-nama ini, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Para malaikat diberi kesempatan untuk menjelaskan atau untuk mengabarkan tentang nama-nama yang sudah dijelaskan kepada Nabi Adam tadi. Kira-kira malaikat jawabnya apa, Pak? Jawabnya apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali lagi ke awal. Disuruh nyebutin al-asma, yang muncul apa? Tasbih. Bapak bisa bayangin, itu rumah kebakaran, dia jadi pemimpin, subhanallah, subhanallah. Tasbih. Dan memang bisanya apa? Bertasbih. Ya nggak ada salahnya, teman. Tidak bisa jadi pemimpin aja. Nggak bisa jadi khalifah gitu. Karena memang sudah ada faknya, Pak. Faknya dia beribadah. Qalu, mereka menjawab. Mereka siapa, Pak? Para malaikat. Disuruh nyebutin nama-nama al-asma, tapi jawabnya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka, maha suci engkau. Tasbih lagi, mensucikan Allah. La ilma, tidak ada ilmu, pengetahuan, tidak ada ilmu lana bagi kami, illa, kecuali ma 'allamtana, apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Tidak ada ilmu lana bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jadi apa yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat, itu yang dikerjakan. Makanya kan malaikat itu sampai disifati apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan bermaksiat terhadap perintah-perintah Allah. Innaka, sesungguhnya engkau. Engkau siapa, Pak? Allah. Anta, engkau. Al-alimu, maha mengetahui. Al-hakimu, lagi maha bijaksana. Mereka berkata, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami, kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau, anta engkau, al-alimu, maha mengetahui, al-hakimu, lagi maha bijaksana. Jadi memang bukan faknya. Ini bukan berarti, oh berarti manusia itu lebih utama daripada malaikat. Bukan. Ini bukan arahnya, bukan ke sana, Pak. Manusia yang lebih utama daripada malaikat itu hanya para nabi. Kita masa iya? Tidak semuanya, hanya para nabi, para rasul. Itu memang lebih utama daripada para malaikat. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tidak menjelaskan tentang keutamaan manusia daripada malaikat. Enggak. Tapi hanya pada soal khalifah, soal pada masalah kepemimpinan, manusia lebih bisa memimpin daripada malaikat. Baik, kita ulangi bersama-sama. Udah 6:30 ya. Bersama-sama langsung terjemahnya, Pak. Ayo. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah dari sesudah peneguhannya
dan mereka memutus apa-apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana kalian kafir kepada Allah, sedangkan kalian adalah benda-benda mati, lalu Dia menghidupkan kalian. Kemudian Dia akan mematikan kalian, kemudian Dia akan menghidupkan kembali kalian, kemudian kalian dikembalikan kepadanya. Kepadanya kalian dikembalikan. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di bumi, semuanya. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu telah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku yang menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah-darah, dan kami bertasbih dengan memuji engkau dan kami mensucikan engkau. Dia berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan Dia mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama semuanya. Kemudian Dia mengemukakannya kepada para malaikat, lalu Dia berkata, kabarkanlah atau terangkanlah kepadaku tentang nama-nama ini semua, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami, kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Kaitannya tentang isim. Saya yakin sudah pada paham lah ya tentang isim ya. Nggak usah terlalu banyak dibahas tentang isim. Soalnya masih banyak materi-materi yang... Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Berarti udah pada paham semua. Alhamdulillah. Sudah pada. Ya, mangga. Iya. Jadi awalnya kita itu nggak ada. Benar ya Pak? Awalnya nggak ada. Kemudian Allah ciptakan roh. Roh ini yang nggak akan mati. Sampai hari kiamat itu roh nggak akan mati. Roh, kemudian kita masuk di fase pertama. Yaitu alam apa Pak? Alam kandungan. Di alam kandungan itu, orang itu hidup apa mati? Hidup, karena roh sudah apa Pak? Sudah digabungkan, dimasukkan ke dalam jasad. Tapi kebutuhan jasad yang ada di dalam alam kandungan, kebutuhannya berbeda dengan di alam dunia. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu, kemudian
Begitu melahirkan, kemudian, wah anak saya cowok, saya pengennya yang cewek, mau saya masukin lagi. Nggak bisa. Karena apa? Roh, kebutuhan yang ada di alam kandungan dengan di alam dunia itu beda. Nah, setelah ada di alam dunia, ini sekarang ini kita alam dunia, nanti suatu saat roh akan dipisahkan kembali. Nanti masuklah di fase yang pertama, yaitu fase apa? Di alam barzah. Kebutuhan seseorang di alam barzah beda lagi dengan di alam dunia. Kebutuhannya apa, Pak? Ada 3 perkara itu. Itu kebutuhan makanan orang di alam barzah. Doa dari anak-anaknya, doa dari kerabatnya, doa dari teman-temannya, amal jariahnya ketika hidup di dunia ini. Terus kemudian apa? Ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Ilmu nggak harus ilmu agama loh, Pak. Bapak punya ilmu apa? Saya punya ilmu tentang ekonomi, Pak. Gunakan ilmu ekonomi untuk kebangkitan Islam. Bisa kan? Ilmu yang bermanfaat. 3 perkara ini makanan orang di alam barzah. Orang alam barzah, alam penantian itu menanti datangnya hari apa? Hari kiamat. Sama kayak kita ini juga menanti datangnya hari kiamat. Cuman ada yang nyampe, ada yang enggak. Yang enggak nyampe siapa? Orang yang mati duluan. Misalnya bapak-bapak mati duluan, ustadznya belakangan. Dibalik lah, mas dibalik. Saya belakangan, bapak duluan misalnya. Mati. Atau dibalik lagi, bapak duluan apa belakangan. Akhirnya terus kemudian apa? Semuanya itu menanti datangnya hari kiamat. Begitu setelah datang hari kiamat, kebutuhannya beda lagi, Pak. 3 perkara ini sudah nggak bermanfaat lagi. Kebutuhan yang dibawa cuma satu, amalnya sendiri. Doanya anak menjadi amalnya dia. Ya, Pak. Doanya anak itu kan menjadi kebaikan amal solehnya dia sendiri kan. Ketika di alam barzah saya masih bisa merasakan. Ketika sudah datangnya hari kiamat, doanya tadi sudah enggak. Siapa yang bisa berdoa? Orang udah mati semua. Tinggal amalnya, tinggal amal solehnya. Kapan itu? Ketika datang hari kiamat. Sampai nanti ada yaumil maksar, ada mizan dan segala. Sampai nanti mau masuk golongan ashabul yamin, mau ashabus simal, mau belok kanan atau belok kiri. Ya pilih. Milih juga nggak sembarangan milih. Yang bisa milih itu amalnya. Amalnya lebih banyak yang kanan, ngiri yang ngiri. Nah, jadi di alam yang berbeda itu kebutuhannya pun berbeda-beda. Makanya orang yang ada di dalam kuburan itu jangan dibawakan air minum. Jangan dibawain martabak. Jangan bawain doa. Kita doa. Itu maksudnya. Kalau martabaknya kasih ustadznya aja. Artinya gitu. Jadi ini adalah fase-fase. Nah, semuanya kalau sudah hari kiamat, kalau sudah surga atau neraka itu urusan siapa? Urusan Allah. Karena gitu kembalikan lagi kepada Allah. Ternyata orang nggak punya amal soleh yang banyak, nggak punya. Nggak taunya masuk surga, Pak. Begitu dia, loh, saya kok bisa masuk surga? Emang kenapa? Kamu masuk surga atas dasar rahmatku. Loh, kaget ya. Terus amal-amalku yang kemarin di mana? Akhirnya ditimbang. Kalau kamu masuk atas dasar amalmu, ayo kita timbang. Ditimbang dengan apa ya? Rizki, dengan kenikmatan yang telah Allah berikan. Ternyata amal solehnya dengan nikmat yang Allah berikan lebih besar apa? Nikmat. Kemudian itu nggak bisa ngomong lagi. Yang bisa mengucapkan rasa syukur. Kenapa? Amalnya sedikit, tapi dia masuk surga. Nanti pada akhirnya begitu. Orang yang amalnya banyak ya masuk surga, amalnya sedikit ya masuk surga. Makanya nggak usah banyak-banyak kalau ngamal. Yang penting istiqomah. Jain aja terus. Nggak usah banyak-banyak, Pak. Sholat duhur ya 4 rakaat aja, nggak usah tambah-tambah. Ketika ya nggak usah banyak-banyak. Yang penting masukin aja uangnya. Kasih aja. Nggak usah mikir-mikir ini. Nanti dimakan apa enggak, nanti
ini pakai apa enggak, jangan-jangan dia nipu, nggak usah mikir ke situ, ngasih ya, ngasih terlalu satu perhitungan. Dan orang mau sedekah, ada pengemis, jangan-jangan dia orang kaya, jangan-jangan dia duitnya banyak, jangan-jangan ini cuma profesinya dia, jangan-jangan terus malah nggak jadi ngasih, nggak sedekah. Jadi summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un adalah fase apa Pak? Fase dalam kehidupan manusia. Awalnya mati, kemudian hidup, kemudian mati, dihidupkan lagi, kemudian dikembalikan urusannya kepada Allah sampai inna lillahi wa inna ilaihi roji. Sudah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.